من قصص الصالحين الأبرار المؤمنين علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. Pada tahun 1986 Masehi, bulan Ramadan bata-bata menyambutnya dengan penuh sukacita. Tentu saja kegiatan rutinitas bulan Ramadan senantiasa berjalan. Tarawih berjemaah, ibadah puasa, dan tentunya khataman kitab-kitab. Sebagaimana biasa, Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayadi mengkhatam kitab tafsir Al-Jalalain, yaitu karangan Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Namun kondisi beliau waktu itu sudah mulai sakit-sakitan. Melihat kenyataan ini, putra beliau yang paling tua, yaitu Raden Ki Haji Abdul Hamid, merasa kasihan kepada beliau. Sehingga Raden Ki Haji Abdul Hamid memberanikan diri berkata dan meminta kepada ayahandanya untuk istirahat saja. Cukuplah beliau yang akan menghatam tafsir sebagai gantinya. Namun upaya dan usaha Ki Haji Abdul Hamid bukan diiyakan oleh beliau, akan tetapi bahkan Raden Ki Haji Ahmad Mahfud memarahi putra beliau seraya berkata, "Ini adalah amal ibadahku, nak. Jangan engkau hentikan." Namun kegigihan Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayadi akhirnya harus kalah dengan sakit yang menderita beliau. Pas pada tanggal 7 Ramadan, sakit beliau kian parah sehingga tidak memungkinkan lagi bagi beliau untuk memimpin dan menghatam tafsir Al-Quran Al-Jalalain. Akhirnya timbul kesepakatan dari segenap keluarga untuk membawa beliau ke Alas Bulu Banyuwangi dalam rangka pengobatan dan cari dokter alternatif. Sesampai beliau di Banyuwangi, sakit yang ingin diobati ternyata tidak kunjung sembuh, bahkan bertambah lebih parah, di mana titik keparahan sakit beliau sampai menyampaikan beliau pada titik tidak sadar terhadap apa yang ada di sekitar, yaitu beliau koma. Dalam kondisi koma ini, beliau senantiasa dijaga oleh segenap keluarga di Banyuwangi. Tentu saja di antaranya adalah menantu beliau, Ki Haji Muhammad Fadl. Namun koma yang diderita beliau tidak sepenuhnya hilang kesadaran. Terbukti apa yang dinyatakan oleh Ki Haji Fadl, bahwa dalam kondisi beliau dirawat dan tidak bergerak, beliau senantiasa masih melakukan ibadah solat-solat, di antaranya adalah solat tarawih. Setelah masuk pada hari keempat di Banyuwangi, para keluarga di Banyuwangi tentu saja berharap Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayadi senantiasa dirawat di Banyuwangi. Namun keputusan dari istri beliau, Nyai Tuhfah, telah bulat bahwa beliau harus dibawa pulang ke Bata-Bata, yang kemudian disepakati oleh segenap keluarga. Bertepatan pada malam Rabu, malam ke-12 Ramadan, beliau dibawa pulang ke Bata-Bata diiringi beberapa orang. Di antaranya adalah pelayan beliau, yaitu Bapak Saifuddin. Beliau berkata, "Saat berada di dalam mobil menuju pulang ke Bata-Bata, saya melihat lisan beliau tiada henti bergerak-gerak seakan beliau sedang membaca sesuatu. Karena penasaran, kemudian dia mendekatkan telinganya. Dengan jelas beliau mendengar bacaan yang selalu dibaca oleh beliau Raden Ki Haji Mahfudz Zayadi setelah sholat tarawih, yaitu kata La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hal itu memang karena di Bata-Bata setiap selesai sholat tarawih memang dibaca
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang menandakan bahawa ini lebih memperkuat kembali apa yang dinyatakan oleh Ki Haji Ahmad Fadl di depan. Kiai Fadl yang juga mendampingi beliau memberikan persaksian bahawa kalimat terakhir yang terucap dari beliau Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi adalah kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalimat pengakuan pengabdian, menerima dan keikhlasan seutuhnya bahawa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, dan agama yang dipilih adalah Islam. Subhanallah. Bertepatan pada pukul 12 malam, beliau tiba di Bata-Bata. Dalam keadaan panik, keluarga di Bata-Bata berupaya untuk menjemput dokter dari Pamekasan demi melihat dan mengecek kesehatan beliau. Sebelum dokter sampai di Bata-Bata, bertepatan pada jam 12.30 atau kurang lebih pada hari Rabu dini hari tanggal 12 Ramadan 1406 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Mei 1986 Masehi, beliau dipanggil kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Beliau mendahului istri tercinta beliau yaitu Fah yang wafat 4 tahun kemudian bertepatan dengan hari Rabu 12 Rajab 1410 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 1990 Masehi. Setelah ditajhiz, para santri sangat heran karena pagi itu Bata-Bata sangat penuh sesak dan ramai. Orang-orang ingin mensolati dan ikut mendoakan serta dan mengantarkan beliau ke kuburan. Proses pemakaman beliau selesai pada pagi hari. Maka Bata-Bata, Pamekasan, Madura, Indonesia bahkan dunia turut berduka atas meninggalnya seorang alim ulama, pembina umat, ulama penyeru terhadap kebaikan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Tentu saja kewafatan beliau sangat membekas di hati masyarakat, khususnya para santri dan para ulama. Maka banyak sekali santri-santri, teman-teman, famili, kerabat yang mengungkapkan duka-duka mereka. Di antaranya adalah Kiai Haji Asy'ari. Beliau menangis di lapangan hingga terduduk di tanah seraya berkata, "Sapayan, engkau tak diepak boleh saya kebaya panakkuan. Aduh, saya tidak mempunyai orang tua lagi untuk dijadikan sandaran." Adik beliau, Kiai Haji Salim Zayyadi, berkata, "Sengkok tak tahu man keelangan teretan atau bercakan caban lebelah lebihan etempeng waktu keelangan Kak Mahfud." Saya tidak pernah mempunyai teman dan sanak famili yang wafat yang sangat membekas di hati melebihi ketika wafatnya kakak saya, Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi. Kiai Haji Abdul Mujib, santri beliau, pada waktu itu menulis syairan di kitab beliau yang berbunyi, "Fa'arun alaina min wafatil muallimi Syekhina Ahmad Mahfudz dzil makarimi tuwfiya Ramadhan 12 syahruhu 63 umruhu mata fir rub'i." Menurut pernyataan beliau sudah sering mencoba untuk melanjutkan bait ini agar lebih panjang dan lebih sempurna, bercerita tentang sifat-sifat dan terkhusus kewafatan Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi. Namun sampai kami mewawancara beliau tidak bisa menyempurnakan bait tersebut. Jama'an Allah
wa iyyahu tahta liwa'i nabiyhi fil jannah amin ya rabbal alamin.